Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanan nasi api-api manusa apane kholqon bentuk fisike wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisike kono ana kejadiane wa khuluqon perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, apal tafdil, wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk enak. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling untuk hidayah, ya wa ahdahum lan luweh untuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni azkahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman wa ahda sabila utawa azka napa? Azka dan seterusnya. Karena ana apa khuluquhu tindak lampahe Nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon napa? Kholqon. Jadi kalau raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ono ora paham. Dipekerti bingung dipekerti opo. Karena ono apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an. Kena kepentok akhlake Nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi al-ghufrana gampang nyepuro. Jadi al-ghufrana itu tetap nasab nggih. Karena hakikate khobar saking kana napa khobar jadi ngene kana khuluquhul qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrana jadi al-ghufrana tetap khobar saking kana apa kana ana apa khuluquhu al-qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-ghufrana ya paham ya tapi misalnya ana semua al-ghufrana ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri napa mubtada mandiri al-ghufrana langsung jadi khobar sendiri. Itu pilihan. Kayak gini loh ya, di hadis itu semua harokat beda. Di hadis, mestinya kayak rakroso atau mikir. Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kulla bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Ki Alim baca wa kulla bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krono alim, mbok krono bodho roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah ay wa kulla dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna ya. Nah, terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang makanya wa kulla bid'atin dolalah ay wa inna kulla bid'atin dolalah. Tapi ya boleh saja langsung waca wa kullu bid'atin. Tapi ora usah debat. Kiai ono semua maca nasab, ono semua maca rofa, malah takok. Malah apa? Kiai kok takok, apa? Kiai kok takok. Mestine ro nek rofa iku berarti mustaqil, apa? Mustaqil kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya di. Kayak ini yang baca wasimatul ghufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-ghufranu. Nak baca wasimatu al-ghufrana wasimatu wa kana simatuhu al-ghufrana. Paham ya? Tetap mengulang kana napa? Yang sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik. Perilaku apik itu ndak ada batasnya. Longgar selonggarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula jenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok ndak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan, pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi enggak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Menawa kula ngene ruwet. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misalnya yang di rumah ibu ya nggak perlu datang di hallnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya nggak perlu datang atau genjatan senjata ambil istri ya nggak perlu datang. Pokoknya husnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar karena kebaikan itu tidak terbatas.
Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting. Atau ekonomi, itu yang sering jadi daripada utang-utang itu rasa teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan apa? Yafsah. Longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji ke saya, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ke saya, ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan buka hidup ya saya daripada melek rawani ke randuwi aktivitas kenapa turu ke kancaku nek pondok turu kenapa turu melek bewo boleh Gus gak dipopo nah itu trik-trik melawan apa kemiskinan apa ya sudah itu ya baik soalnya semua kebaikan tentu baik zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-selonggarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri kolegia ini kok ora teko berarti santri opo? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia atau ibunya sakit atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa kok sira kiai kok. Sing jembar napa? Santri alim yo barokah, bodho barokah, setengah alim setengah bodho yo barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting paham gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh apa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Waya kulan gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sabab filan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi, beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau. Karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kemana cara bahasa Indonesia, jika urusan pribadi, Nabi gampang memaafkan. Tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi nggak bisa memaafkan. Wa idza bi'an alikane den sia-sia apa hak wa hak wa ta'ala lam yakum. Monggo ora bakal jumeneng sapa ahadun niku depi ayat Amihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua surah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun diwudubi eka wudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat enggak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi demikian begini, lam yakum ahadun di ghadabi ka ghadabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Dene ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Mergo enggak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar haqqullah. Tenak geno kopi kowe iku hadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakwa, apa? Hakwa. Sementara bikinan kopi itu hadun nafsi. Itu kayak waras, nah semua itu makomnya waras, apa? Waras. Nah, ya sudah harus seperti itu dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya, cuma dikembang, apa? Ya jelas ya, jadi itu ada tasbih yang dibuang, mestinya redaksinya wa idza du'a haqqu lam yakum ahadun diwudubi ka wudubihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau haqqu yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansik. Nabi ngedikan ke menang. Itu malah disenani sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imam yahtub faqad lahor. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Apa? Ya pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duka betul.
Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah ana wong kancane, "Ya meneng-meneng Nabi ngendikan." Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah di baro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, bersalaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan fakot larut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, enggak nerima. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya, apa? Saking diamnya. Itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka. Karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga. At-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kenal. Ya hal seperti itu, semua awam kadang enggak barokah itu. Jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul. Apa? Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka, disaingi kenalan. Bukan lucu. Kriminal besar itu orang zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikannya orang kayak Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu.